sayang sama kita kumpul di sini. Ini nikmat Pak, ini nikmat yang masya Allah nggak sangka-sangka ya. Kalau sayang berarti Allah itu butuh sama kita. Kalau Allah sudah butuh sama kita, masya Allah, semua nih kita yang hadir di sini, doa-doanya insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan kita nih yang duduk di sini, belah sono, belah kiri, belah kanan, atas, ya ini yang ada di atas, yang di rumah, mudah-mudahan dengar ya. Dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa nih lidah ini terbiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa ya kita sampaikan, kita haturkan, kita keluarkan dari lisan-lisan kita ini pada hariwan alam, junjungan kita, suri toladan kita, uswah kita, pimpinan besar kita dunia wal akhirah, Nabi besar Muhammad. Masalah jawabannya kompak, giliran jawab salat kompak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah. Tadi kita udah baca maulid, wah sejarah Nabi. Udah lagi tadi banyak sholawat disampaikan. Ya, waktunya karena 20 menit, sholawat dulu kita bedah. Ya. Allah mengutus beberapa malaikat rahmat yang ditaruh sama Allah, yang ditempati nama Allah. Malaikat rahmat ini ada yang ada di laut. Malaikat rahmat adanya di laut. Sian banget tuh malaikat ditaruh di laut. Ya, nggak kayak kita ditaruh di bumi. Kalau kita ditaruh di laut, ya nggak sampai 3 hari udah nama kita dikirim tuh ke rumah kita. Ditaruh di laut. Yang kedua, ya Allah naruh malaikat itu di setiap pohon. Malaikat rahmat ditaruh di setiap pohon. Semua tumbuhan yang ada di dunia itu Allah titipkan tuh, Allah taruh malaikat rahmat di sana. Yang ketiga, Allah naruh malaikat rahmat adanya di tengah-tengah nih, antara langit dan bumi, di tengah-tengah. Mungkin sekarang lagi duduk di awan. Oh no, dia no, lihat nggak? Nggak sama, saya juga nggak lihat. Kasih tahu aja. Apa 3 tugas di malaikat? Kenapa ini malaikat Allah letakkan, Allah taruh di laut, di semua pepohonan yang ada di dunia, di antara langit dan bumi? Masya Allah Bu, ternyata nih malaikat tugasnya cuma 1. Tugasnya cuma 1. Yang pertama, malaikat yang Allah taruh di laut. Apa tugasnya? Ini malaikat rahmat yang Allah taruh di laut, yang Allah tempat tinggalkan di laut. Ini kalau dengar-dengar daripada sholawatnya umat Rasulullah, ini malaikat kalau dengar sholawatnya umatnya Rasulullah, ini malaikat dibentangkan sayapnya. Dibentangkan sayapnya, dia berdiri setinggi-tingginya di atas laut. Laut itu sepinggangnya ketika dia berdiri. Ketika malaikat ini berdiri, laut itu sepinggang. Pinggang mana ya? Ini mah perut. Ini nggak punya pinggang saya. Iya, saya kalau ketemu tuh Ustadz Tile itu bingung. Saya yang kurus, saya yang memang, ya pokoknya bingung dah. Mana yang kurus, mana yang gemuk. Padahal udah ngelihat, padahal saya merasa diri saya masih kurus gitu. Kurus nggak Bu? Kurus nggak? Jangan bohong Bu, bilang aja gendut gitu. Ya nggak apa-apa, kita mah enak, makin diomongin orang pahala kita makin bertambah ya. Nah ini malaikat ketika umat Rasulullah berselawat kepada Rasulullah, ini malaikat berdiri setinggi-tingginya di atas laut, sepinggang, sayapnya dibentangkan. Menurut sejarah nih, sayapnya malaikat rahmah yang ada di laut itu panjangnya dari apa ya? Bahasa kita mah dari Sabang sampai Merauke gitu aja dah. Dari kutub utara sampai kutub selatan. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini malaikat sujud. Malaikat sujud tuh. Ketika sujud dia berdiri, langsung sayapnya dibentangkan, dikeprak-keprak.
keprak-keprak. Itu Bu, tetesan daripada air laut yang jatuh kembali ke laut, ya. Itulah pahala yang Allah berikan kepada umat-umat Rasulullah ketika dia bersolawat kepada Rasulullah. Shallallahu alaihi Muhammad. Tuh, bayangin Bu, malaikat segitu gedenya sujud, dia berdiri, sayapnya basah, dikepak-kepakan, keluar tuh tetesan air dari sayapnya. Nah, tetesan air dari sayapnya itulah rahmat buat kita. Makanya jangan putus sholawat. 20 menit asik. Dikit lagi. Yang kedua, yang Allah titipkan ini malaikat. Allah letakkan malaikat di semua pepohonan. Nih malaikat Bu, tugasnya cuma satu. Kata Allah, kata Allah, saya emang gak berani. Kau kutugaskan menghitung daun yang jatuh ke bumi. Nih daun yang jatuh ke bumi dari zaman Nabi Allah Adam sampai bumi ini hancur. Itu tugasnya. Oh, sanggup. Memang tugasnya. Alhamdulillah tuh malaikat sanggup. Sanggup. Malaikat. Kita mah pohon cabai di rumah nih, sudah ngitung boro-boro. Ya, pohon cabai pernah ngitung. Jangan daunnya, cabainya aja kita kadang-kadang cuma metik dong. Pernah dihitung nggak Bu metik cabai di pohon? Agak pernah orang nggak punya pohon cabai. Ini malaikat tugasnya menghitung daun-daun yang jatuh dari zaman Nabi Allah Adam sampai dengan nanti bumi kiamat. Kata Allah, hai malaikat, satu lagi deh tambahin. Ya, satu tambahin. Sekaligus ya, kau hitung itu daun-daun yang jatuh. Daun-daun yang jatuh. Ya, kau hitung itu daun-daun yang jatuh, kau samakan nanti dengan rahmat yang Allah berikan. Dihitung itu daun yang jatuh, disamakan dengan rahmat yang Allah berikan untuk umat-umat Rasulullah yang berselawat kepada Rasulullah. Tuh, Pak. Apa kata ini malaikat? Enggak ya Allah, aku enggak sanggup kalau untuk menghitung itu. Tidak sanggup ya Allah. Aku